Nonton bareng di sini. Nonton bareng laga Timnas Indonesia melawan Jepang. Atau sudah dimulai sejak pukul 3 sore tadi. Dan ini gratis untuk para pendukung Timnas Indonesia yang mau nonton pertandingan yang akan berlangsung kurang dari 45 menit lagi dari sekarang. Dan ini visual terbaru dari area Ring Road Gelora Bung Karno jelang nonton bareng. Ini visualnya adalah tampaknya sedang ada hiburan-hiburan sebelum menuju ke menu utamanya, menonton pertandingan Timnas kita yang akan melawan tim Samurai Biru berlangsung pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi sudah sempat ngobrol juga dengan Bung Yuke masalah posisi kita dan sejauh mana realistis mencermati untuk pertandingan yang berlangsung hari ini, karena jelas kita yang berada di urutan 3 klasemen grup C melawan pemuncak klasemen dengan poin 20 Jepang yang sudah terbiasa dengan laga-laga di Piala Dunia. Kita akan coba melihat juga suasana dari Gelora Bung Karno yang tidak hanya menggambarkan jelang nonton bareng, tapi juga optimisme yang mungkin juga sudah diutarakan para pendukung Timnas kita untuk laga hari ini. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang. Cerita lebih banyak Rahma soal apa yang Anda tangkap ambience di sana dan optimisme dari para pendukung Timnas di GBK saat ini. Ya, Tifal dan juga saudara, memang ini suasananya sudah mulai meriah begitu, walaupun nanti kick-off-nya jam 17.30, tapi tentunya ini sudah mulai meriah karena walaupun tadi ya sempat ini diguyur hujan begitu 15 menit sebelum open gate, atau di mana tadi open gate itu dilaksanakan atau dibuka pada pukul 15, namun sempat diguyur hujan. Tadi mulai datang para supporter ini pukul 4 sore atau pukul 16. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Kadia Febrea bagaimana dengan suasana yang ada di zona 9 dan juga zona 10 di Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini adalah suasana dan juga para supporter yang menunggu bagaimana nantinya pertandingan Indonesia melawan Jepang yang nanti kick-off-nya pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita bisa melihat begitu ya, Tifa dan juga saudara, kalau supporter di sini menggunakan jersey, ada yang warna merah, warna putih, dan juga warna hitam. Tapi ada yang menarik kalau kami melihat begini, dari supporter yang datang untuk nonton bersama di Stadion Gelora Bung Karno ini menggunakan baju kerja. Ini artinya mereka para pecinta Timnas ini pulang dari tempat kerja ini langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk ikut nobar melihat pertandingan Indonesia melawan Jepang pada pukul setengah 6 nanti. Dan juga ini ada disediakan bagaimana dengan fasilitas yang ada di sini, selain juga layar 2 layar yang ada, layar depan yang ada di dalam stadion atau di Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini juga ada beanbag begitu ya yang disediakan di sini. Dan tidak hanya di dalam Ring Road ini, layar besar ini juga disediakan atau dipajang begitu di luar Ring Road ini. Kalau di dalam Ring Road ada 2 layar besar, di luar juga ada 2 layar besar. Ini artinya jika dari para supporter yang ingin menonton begitu pertandingan turun dulu untuk menonton bagaimana pertandingan Indonesia melawan Jepang, ini tidak perlu berdesak-desakan begitu. Kita saat ini akan mencoba untuk bertanya dengan supporter yang ada di sini. Halo Mas, dengan siapa namanya? Turunin dulu tangannya. Kita lihat dari depan ya. Tadi langsung pergi ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk nobar atau memang pulang kerja atau langsung ke sini? Tunjuk. Dari awal emang pengen nobar. Iya. Jam berapa sampai di sini? Tangan. Jam 1. Jangan deh, ini yang Jam hati-hati 1. aja Tadi ya. kan sempat hujan ya, berarti berteduh terlebih dahulu ya. Berteduh dulu. Pemain. Nah, ini nanti yang akan ditunggu-tunggu siapa performa, siapa yang akan ditunggu, apa nih yang ingin dilihat dari pertandingan Indonesia melawan Jepang kali ini? Yang paling tunggu sih Ole. Dari mana? Kenapa? Kenapa? Dari Pasti mana? harus ngecetak Boleh gol. ada kamera di depan. Iya. Melihat pertandingan kemarin dengan Iya. main boxing dari Kenapa? James di Melihat pertandingan kemarin Timnas di Iya, Rajos. betul. Harus, pokoknya sekarang nih harus 1 gol lagi lah dari Ole minimal. Yakin? Ini mungkin kalau untuk prediksinya berapa dari Mas? Salah. Siapa? 2-0 Indo menang. Siapa sang Indo menang? Ya, optimis. Tunggu. Lihat nanti ya bagaimana pertandingan. Jawab nih. Kenapa? Kita lihat nanti bagaimana pertandingannya. Oke, siap. Yang paling kencang suaranya. Nah itu kalau tadi
tadi memang disebutkan bahwa supporternya ini dari jam 1 sudah berada di sini, walaupun tadi sempat dibilang terjebak hujan begitu ya, tapi tetap untuk semangat bagaimana dia untuk menonton Indonesia melawan Jepang, sangat antusias begitu. Dan kita akan mencoba dengan melihat dan juga bertanya-tanya kepada supporter lainnya begitu. Nah, ini sepertinya ada satu supporter yang bisa kita tanyakan begitu, Tifalja juga saudara. Mas, dengan namanya siapa Mas? Wilsam, Kak. Oke, Mas. Lanjut. Kita melihat nanti ada pertandingan Indonesia melawan Jepang begitu ya. Mungkin bagaimana nih prediksinya, skor prediksinya? Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya. Kalau seri juga udah bagus sih. Tapi kalau bisa menang ya alhamdulillah. Paling kalau seri 1-1 atau kalau menang 1-0. Sudah Ini cukup. siapa yang ingin nantinya yang menggolkan gol? Kalau saya sih Beckham ya. Semoga Beckham bermain maksimal. Karena kan dia baru kali ini kan jadi starter. Jadi semoga Beckham dia bisa ngegolin. Oke, siap. Nah, kalau mungkin apa yang akan ditunggu-tunggu dari performa nih timnas melawan Jepang? Ya, yang paling penting sih di babak pertama itu kita nggak main yang terlalu terbuka banget dan lebih ke defense dulu untuk mengamati pertandingan. Baru nanti di babak kedua barulah kita coba untuk offense. Oke, digas ya di babak Iya, iya betul. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Nah, tadi memang disebutkan kalau sebelumnya ini menyebutkan bahwa PGJ Indonesia menang 2-0, tapi kalau barusan disebut mungkin 1-0 atau 2-0 mungkin seri juga bisa. Nah, kita akan menunggu nanti kick-off-nya pada pukul 17.30 dan akan menunggu juga semakin sore ini bakal semakin ramai bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tifa. Oke, Rahma Piliang dan Gandiar Febrian melaporkan langsung dari Ring Road, Gelora Bung Karno, Jakarta. Itu suasananya bahkan ada yang prediksi 2-0 di Indonesia Jepang. Optimisme tidak masalah. Tentu kita akan melihat pertandingannya nanti ya. Ini kondisinya 30 menitan lagi, 34 menit lagi dari sekarang pertandingan akan berlangsung Indonesia lawan Jepang. Dan selain ada Bung Yuke di sini, kita lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung dengan mantan pemain timnas Indonesia Indrianto Nugroho. Mas Nunung dengan Tifal di sini, apa kabar Mas? Baik Mas Tifal, Om Yuke. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu sekali lagi untuk ngobrol bareng kami, karena kan ini hal yang rasanya tidak pernah kita alami sebelumnya. Ini laga pamungkas kita melawan pemuncak klasemen grup C. Ada yang menilai, ini pertanyaan saya sama dengan Bung Yuke di awal, saya kasih juga ke Anda. Kita diminta untuk bermain realistis. Kadar realistis menurut Anda saat Indonesia melawan Jepang yang kayak gimana tuh? Ya, yang penting tidak kemasukan banyak gol, tapi kita juga bertahan juga bagus, menyerang juga bagus, tapi paling enggak pada pertandingan lawan Jepang yang kita bisa bertahan dan menyerangnya sama gitu. Tapi saya berharap recovery pemain cukup bagus, jadi nanti pertandingan malam ini berjalan dengan baik. Dengan beberapa hal yang menjadi alasan Coach Kluivert pada akhirnya memilih untuk mengubah line up timnas Indonesia saat melawan Jepang hari ini. Menurut Anda terlalu berisiko tidak? Karena kan ada pandangan juga sebetulnya dari beberapa pihak, harusnya sih line up lawan Tiongkok saja yang diterapkan untuk pertandingan hari ini. Menurut Anda terlalu berisikokah dengan mengutak-atik ulang ini? Ya sebenarnya enggak juga ya Mas, karena kan kita udah pasti lolos ke putaran 4, tapi paling enggak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang belum mendapatkan jam bermain yang lebih, makanya dikasih kesempatan lawan Jepang, dan semoga mereka juga bisa memberikan kontribusi untuk pertandingan malam hari ini. Dan sebenarnya saya pengen backbone-nya, jadi istilahnya tulang punggungnya itu harus ada pasti ya. JIZ skipper, tengah ada Joy Pelupesi, di Tom depan Hayo ada juga Loro kata Mei. Bung Itu aja Yuke ya. sebenarnya. Iya, tinggal itu tadi sayap kanan kiri, pemain belakangnya ya mau ganti nggak masalah, tapi yang penting ada backbone-nya sudah pasti untuk pertandingan nanti di putaran keempat, Mas Tifal. So ekspektasi Anda melihat pertandingan hari ini kayak gimana, Bung? Ya saya optimis, tapi juga tidak kita tahu bahwa Jepang tim yang kuat, tim yang punya pemain yang berkualitas. Sebenarnya kita juga punya pemain-pemain berkualitas, pemain yang bermain di Eropa juga. Tapi ya itu tadi, tinggal bagaimana mentality pemain kita dan recovery yang diberikan oleh staf pelatih dalam setelah pertandingan lawan Tiongkok kemarin. Recovery-nya seperti apa?
ya itu yang membuat mereka akan lebih bugar lagi, Mas Tiva. Dan sejauh ini yang Anda baca mentality pemain kita dengan track record yang sudah ya bisa dikatakan sudah sebagus ini, perjalanannya sudah cukup tertata dengan baik atau kayaknya harus ada yang diwanti-wanti juga nih soal mentalitas itu? Ya, kalau mentality menurut saya mereka sudah terbiasa dengan kompetisi. Mereka juga sudah mulai dari pertandingan lawan Australia, Bahrain, mereka juga sudah mendapatkan pressure yang sangat luar biasa. Tapi pemain-pemain kita juga punya mentality yang bagus dan semoga pertandingan lawan Jepang ini mentalitinya pemain kita bisa berkembang untuk pertandingan lawan Jepang malam ini. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Bung Yuke, celah Jepang ini kita bisa manfaatkan dari bagian mana kalau belajar dari kekalahan mereka saat melawan Australia waktu itu? Ya, pertama karena Jepang tentu tidak turun dengan skuad terbaik mereka, itu kan juga bagian dari celah ya. Tapi kalau di lapangan saya kira nggak ada celahnya kecuali kita harus kerja keras dan disiplin. Karena Jepang ini seperti elektrik ya, energetik gitu ya. Permainan mereka sangat terukur, disiplin mereka, kemudian juga permainan mereka, tight space mereka tuh mampu untuk bisa melakukan pressing dengan sangat baik. Jadi kita yang terpenting jangan membuat kesalahan karena itu pasti akan dihukum oleh Jepang. Dan kita harus bermain lebih sabar, tidak ikut irama mereka, tunggu gitu ya. Nanti ketika Jepang sudah mulai masuk ke dalam, ada rongga-rongga yang akan terjadi di sana, itulah kesempatan kita sebenarnya dengan pemain-pemain yang sangat cepat ya. Kita punya Yance juga di sini, ada Dean James juga yang punya kecepatan. Semoga aja Beckham juga dengan kemampuan seperti yang diperagakan ketika melawan Cina kemarin muncul lagi di laga ini, kemampuan dia untuk meliuk-liuk, melakukan penetrasi. Semoga aja mental dia lebih kuat ya karena yang dihadapi Jepang bukan Cina. Jadi ya itu saya pikir ya sisi-sisi yang mungkin bisa kita manfaatkan. Tapi secara mentalitas menurut Anda dari pertandingan-pertandingan itu apakah Anda sepakat juga dengan Mas Nunung bahwa melihat komposisi pemain kita banyaknya sudah menembus laga-laga di luar negara, banyak liga-liga yang dijalankan sejauh ini, mentalitas secara menghadapi kompetisi, siap berkompetisi dalam segala kondisi apapun itu sudah terbangun cukup baik? Cukup baik, saya kira sudah baik, apalagi kemarin bondingnya sudah mereka bangun ya saat kita TC di Bali, kemudian di Jakarta, itu kan persiapan yang sangat ideal. Ini kan bagian dari rangkaian itu, mempersiapkan mental kan juga bagaimana mempersiapkan bonding para pemain sehingga mereka punya kepercayaan diri satu sama lain kan. Dan itu saya pikir sangat baik untuk persiapan lawan Jepang ini dan tinggal mentalitas situasi menghadapi tekanan saja nanti di lapangan karena berbeda. Ketika menghadapi Cina dengan menghadapi Jepang tekanannya beda. Nah, mental itu grade mentalnya naik nggak gitu. Kalau yang basicnya mungkin mereka sudah dapat nih bonding mereka, kemudian kepercayaan diri mereka ketika bisa mengalahkan Cina, mengatasi tekanan Cina. Sekarang dituntut itu bagaimana upgrading dari mentalitas mereka karena yang dihadapi ini Jepang. Nah itu yang kita akan tunggu, kita akan lihat sejauh apa mereka bisa lakukan itu. Kalau Mas Nunung ngerasa bahwa kita masih ada celah nggak ya untuk bisa menaklukkan Jepang di sini? Ya sebenarnya ada Mas, karena saya lihat pertandingan lawan China kemarin, Tiongkok kemarin, tadi sudah dibilang Om Yuke, bondingnya pemain juga sudah bagus. Kemarin juga ada beberapa momen Egy dengan Romeni, Egy dengan gelandang-gelandang kita, striker kita juga dengan gelandang sudah mulai bonding ya. Jadi paling nggak pertandingan lawan Jepang ini kembali ke mentalitinya lagi. Dan ini tekanan pasti akan berat buat kita, tekanan pasti akan bertubi-tubi nanti, apalagi Jepang juga punya kualitas pemain yang sangat mumpuni Mas Tiva. Apalagi kemarin saat konvers tampaknya kita udah ditandain juga nih sama Jepang dengan dua pemain kita, Jay Ises kemudian Ole Romeni yang sudah sukses membawa kita sampai sejauh ini. Menurut Anda kita sudah bisa cukup tenang bermain seharusnya dengan respon dari tim Jepang seperti ini atau justru ada hal lain yang diwaspadai? Jawabnya nanti. Kita akan lanjutkan lagi diskusi ini sambil kami ajak Anda untuk melihat visual dari Osaka, Jepang dan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mereka akan menantikan menit-menit akhir jelang pertandingan Indonesia versus Jepang. Kami segera kembali, tetap di Breaking News. Dan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mereka akan menantikan